Dinamo starter, atau lebih dikenal sebagai motor starter pada kendaraan mobil, ini memiliki fungsi untuk memutar mesin kendaraan untuk pertama kali. Lebih tepatnya, fungsinya sebagai pemutar biji flywheel untuk menggerakkan mesin kendaraan ringan tidak dapat berputar dengan sendirinya tanpa bantuan untuk menghidupkannya. Untuk bisa start, engine membutuhkan bantuan untuk menggerakkannya agar bisa mencapai siklus operasionalnya. Motor starter berfungsi untuk memutarkan flywheel atau poros engkol pertama kali, sehingga mesin dapat hidup. Setelah itu terjadi siklus yang akan menghasilkan tenaga. Ada 3 tipe motor starter. 1. Tipe reduksi. 2. Tipe planetari. 3. Tipe konvensional. Sekarang kita lihat konstruksi dari motor starter. Pada prinsipnya, starter motor dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Bagian elektrik. Bagian ini berfungsi sebagai penghasil tenaga putar. 2. Bagian transmisi. Bagian ini berfungsi untuk mentransmisikan tenaga putar ke mesin. 3. Bagian magnetic switch. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus pinion gear dan flywheel secara elektrik. Pada bagian elektrik juga terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Yakni sebagai penopang polkor. Polkor berfungsi memperkuat medan magnet, dan field coil sebagai pembangkit medan magnet. Armatur dan sas berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi putar. Pada komponen ini juga terdapat armatur coil, armatur core, armatur sas, dan komutator. Brush dan brush holder berfungsi meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil kemasan. Dan ini komponen-komponen pada bagian transmisi. Drive lever sebagai pendorong pinion gear, sehingga berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Pinion gear berfungsi meneruskan momen puntir dari starter clutch ke ring gear. Starter clutch sebagai pemindah momen puntir dari armatur sas ke pinion gear, diteruskan ke ring gear atau flywheel. Magnetic switch atau saklar magnet berfungsi menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari ring gear atau flywheel. Mari kita lihat bagaimana motor starter bekerja. Pada prinsipnya, cara kerja ketiga tipe motor starter adalah sama.
kerja starter mobil saat kunci kontak pada posisi start. Saat kunci kontak diputar pada posisi start, terminal 50 akan mengalihkan arus listrik dari baterai ke pull-in coil dan hold-in coil. Dari pull-in coil kemudian arus mengalir ke full coil dan armatur coil melalui terminal C. Pada saat yang bersamaan hold-in coil dan pull-in coil timbul medan magnet akibat dialiri arus, sehingga plunger yang ada di tengah-tengah kumparan akan tertarik ke kanan melawan pegas pengembali. Gerakan ini menyebabkan pinion gear terdorong ke kiri dan berkaitan dengan ring gear. Kecepatan putaran motor yang lambat akan membuat perkaitan gigi menjadi lembut. Alur spiral membantu perkaitan pinion gear dan ring gear menjadi lembut pada saat kontak trap bekerja dan menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Maka pada saat yang sama, arus dari baterai akan mengalir ke massa melalui baterai, terminal 30, terminal C, field coil, armatur, massa. Akibatnya armatur menghasilkan tenaga puntir yang diteruskan ke ring gear melalui pinion gear, sehingga mesin berputar. Cara kerja starter mobil saat kunci kontak posisi on kembali. Saat kunci kontak dikembalikan ke posisi on dari posisi start, maka tegangan yang diberikan ke terminal 50 akan terputus. Main switch tetap tertutup, tetapi sebagian arus mengalir dari terminal ke hold-in coil melalui pull-in coil. Dengan mengalirnya arus melalui hold-in coil dengan arah yang sama seperti saat kunci kontak diposisikan start, ini akan membangkitkan medan magnet yang menarik plunger. Pada pull-in coil arus mengalir dengan arah yang berlawanan dan membangkitkan medan magnet yang akan mengembalikan plunger ke posisi semula. Armatur brake berfungsi sebagai pengereman putaran armatur setelah lepas dari perkaitan dengan roda penerus atau ring gear. Sekarang kita melakukan pemeriksaan motor starter. Pertama, hubungkan ampermeter pada terminal positif baterai dan terminal 30 motor starter. Kemudian hubungkan terminal negatif baterai dan bodi dari motor starter. Ketika terminal 50 motor starter dihubungkan dengan arus positif baterai, maka motor starter akan berputar. Pada saat motor starter berputar, arus baterai yang diizinkan adalah 40 ampere. Apabila nilainya di bawah atau di atas dari 40 ampere, dapat disimpulkan bahwa motor starter tidak normal. Ini yang disebut pengetesan kemampuan motor starter tanpa beban. Kemudian pemeriksaan pada magnetic switch. Pada magnetic switch, ada dua pemeriksaan yang akan dilakukan. Pertama, pengetesan kerja dari pull-in coil. Sebelum pengetesan, lepaskan dulu mur yang terdapat pada terminal C motor starter.
hubungkan positif baterai dan terminal 50 magnetic switch, dan juga hubungkan terminal C magnetic switch dan negatif baterai. Apabila pinion gear terdorong keluar, maka magnetic switch bekerja dengan normal. Kedua, pengetesan kerja dari hold-in coil. Pada prinsipnya, prosedur pengecekan pada hold-in coil sama dengan pull-in coil. Hanya pada pengetesan hold-in coil, kita menambahkan negatif baterai pada body starter. Dan saat terminal 50 dihubungkan arus baterai, maka pull-in coil bekerja atau mendorong pinion gear. Dan saat terminal C dilepas, pinion gear tetap tertahan dan tidak kembali. Ini menandakan hold-in coil bekerja dengan baik.